Euforia coming out Muslim queer berakhir buruk. Karena, tidak mengejutkan, internet telah sangat merugikan anak muda gay dengan meyakinkan mereka bahwa para Islamis mencintai mereka. Padahal kita tahu, sebenarnya apa yang mereka lakukan terhadap mereka. Dan pemuda ini telah mengalami langsung akibat dari hal ini. Karena dia berpikir, hidup di semacam gelembung aneh di dunia maya. Dia bisa mengaku kepada ibunya, dan ibunya akan mencintai dan menerimanya, karena itulah yang selama ini dia dengar. Mari kita lihat bagaimana reaksi ibunya sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya aku gay dan aku suka laki-laki. Serius? Kenapa kamu? Membuat wajah seperti itu? Ya ampun, Jafar. Apa? Oh. Apa? Jangan buat aku kesal. Sekarang kamu akan membuatku kesal. Aku sangat kesal tentang itu. Kenapa? Kenapa? Pertama-tama, ada kesedihan, karena ini adalah momen yang sangat besar. Kita tahu bahwa mengungkapkan diri sebagai gay kepada orang tua adalah hal yang sangat penting bagi banyak orang, terutama jika kamu tumbuh dalam latar belakang Islamis. Itu berarti kamu harus sedikit demi sedikit melepaskan begitu banyak hal yang selama ini diajarkan untuk kamu percayai seumur hidupmu. Tapi kenyataannya, dia malah terus-menerus memeriksa kamera setiap 2 detik. Bukannya benar-benar hadir di momen besar ini. Itu benar-benar mengejutkan. Hal kedua yang bodoh dan mengejutkan dari video ini adalah, tentu saja, anak laki-laki ini gay. Bisa kamu? Maksudku, apa ibunya buta? Maksudku, kita semua bisa melihat bahwa pria ini feminin dan gay. Ngomong-ngomong, selamat datang di Pushback. Aku Meiraka, pembawa acara kalian. Pastikan untuk tekan tombol subscribe untuk mendukung video ini dan aktifkan notifikasinya. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari gerakan untuk melawan, dan kami sangat menghargai kehadiran di sini. Mari kita lihat bagaimana reaksi ibunya sebenarnya. Aku sangat kesal. Sekarang kamu sudah membuatku kesal. Ya, tapi bagaimanapun juga, Aku tidak mau. Aku tidak bisa menerima ini. kamu harus menerimanya. Aku tidak bisa, setidaknya untuk sekarang. Kenapa? Ini tidak benar. Ya, tapi itu bukan pilihanku. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Maksudku, kamu tidak bisa mengendalikannya. Begitulah perasaanku. Dan aku sudah tahu itu selama 20 tahun terakhir. Dan aku tahu itu. Aku hanya suka laki-laki. Dan aku tahu kamu tidak suka itu. Ya, tapi aku tidak bisa menerima ini. Tapi apa yang harus aku lakukan? Sekarang kamu akan membuatku sedih. Wah. Oke, jadi sebenarnya Dia tidak bisa menerimanya, karena itu bertentangan dengan agamanya. Memang benar, itu bertentangan dengan agama Islam. Dan menurutku, salah satu hal paling kejam dan jahat yang terjadi di internet adalah gerakan seperti Queers for Palestine, atau Queers for Islam, atau apapun itu. Meyakinkan anak-anak muda yang rentan, yang sedang mencoba memahami identitas seksual mereka, bahwa semua ini, mereka akan diterima dalam agama ini. Ayo bergabung, kamu akan diterima. Kamu tidak akan diterima. Kita tahu itu adalah fakta. Dan ibu ini yang jelas punya hubungan baik dengan putranya. Seorang putra yang sangat baik, karena mereka sangat akrab, kamu tahu. Dan dia jelas gay, dan dia tidak pernah mengatakan apapun kepada ibunya selama bertahun-tahun. Jadi, menurutku, itu memberi kita sedikit gambaran tentang kerumitan di latar belakangnya. Tapi dia seperti, tidak, aku tidak begitu. Aku seperti, apa? Kenapa kamu pikir aku akan menerima ini? Ini bertentangan dengan semua yang aku yakini. Dan dia seperti, tentu saja, kamu akan membuatku sedih. Dan dia seperti, aku sebenarnya tidak peduli membuatmu sedih. Ini buruk karena aku tidak mempercayainya karena aku seorang Islamis kan? Sekarang, sebagai pengingat untukmu. Inilah wajah Noah, 19 tahun yang memiliki kehidupan damai di depannya di Metz, Prancis. Namun, dia dipandang oleh pria-pria Maghribi lainnya sebagai feminin. Jadi dia digantung sampai mati oleh 2 pria yang katanya sudah terintegrasi, berusia 20 dan 27 tahun, yang memukulinya dengan brutal sambil meneriakkan hinaan kasar dan kata-kata homofobik, tepat di tengah Play Store Republic. Tinggal di Eropa seharusnya bisa menyelamatkannya dari kekerasan Islam yang brutal, tapi nyatanya tidak. Dia menghabiskan 3 hari dalam keadaan koma dan kemudian meninggal tanpa alasan apapun, kecuali karena kepercayaan budaya agama yang tidak beradab. Sungguh kegagalan bagi Prancis. 1 nyawa lagi hilang. 1 keluarga lagi hancur selamanya oleh fanatisme yang dingin. Prinsip-prinsip inti yang mematikan dijual kepada orang Eropa sebagai cara hidup yang normal, moderat, dan terintegrasi. Kamu tahu, jika kisah ini benar-benar disebarluaskan, jika orang-orang tahu kisah pemuda ini dan begitu banyak pria lainnya, mereka tidak akan menemukan diri mereka dalam situasi seperti ini. Karena ini adalah kisah seorang anak muda yang delusional, yang benar-benar percaya bahwa para Islamis akan menerimanya, terutama ibunya. Sekarang, haruskah sang ibu bisa mengesampingkan keyakinan agamanya dan tetap mencintai putranya? Menurutku, dia terlihat seperti seseorang yang masih mencintai putranya. Aku rasa dia tidak bilang, keluar dari rumahku, kamu manusia menjijikan dan kotor. Aku tidak berpikir dia mengatakan itu. Hanya saja, dia tidak akan menerimanya. Tapi mereka tidak mendengar cerita-cerita seperti ini. Yang mereka dengar adalah,
Barat membenci kalian. Atau mereka tidak mendengar bahwa sebenarnya inilah masalahnya. Bahwa Barat sudah sangat menerima kaum gay. Yang sekali lagi, saya tahu secara agama, banyak dari kita punya pandangan yang berbeda tentang hal ini. Sejujurnya, pendapat pribadi saya tentang hal ini adalah, orientasi seksualmu adalah urusan pribadimu. Itu milikmu sendiri dan tidak ada yang perlu tahu tentang itu. Bahkan ibumu pun tidak. Saya juga tidak tahu tentangmu. Saya tidak kenal banyak orang yang membicarakan hubungan seksual mereka secara mendalam dengan ibu mereka. Itu agak aneh. Itu milikmu sendiri dan itu adalah hal pribadimu. Dan kamu akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhanmu. Tuhan yang kamu pilih untuk kamu percayai. Dan apapun yang Tuhan yang kamu percayai perintahkan untuk kamu lakukan, maka kamu sebaiknya mengikuti itu atau tidak mengikuti itu berdasarkan keputusan yang kamu buat. Menurut pendapat pribadi saya, itu bukan urusan orang lain. Tapi sekali lagi, hal-hal seperti ini memang belum menjadi sesuatu yang normatif. Hal ini belum menjadi hal yang meluas, karena seolah-olah terlihat seperti rasis terhadap kaum Islamis untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka anti-gay, yang menurut saya adalah ironi yang paling gila. Sampai-sampai kamu benar-benar membutuhkan organisasi seperti organisasi ini. Saya ikut berbaris bersama mantan Muslim Amerika Utara. Kami berbaris untuk menunjukkan dukungan kami kepada komunitas LGBT. Kami menerima, kami di sini, dan kami bangga. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengekspresikan diri, menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami juga terbuka dan hadir di komunitas. Ini adalah isu yang sangat hangat dan mendesak. Banyak teman saya yang hidup sebagai gay secara diam-diam atau sedang berusaha untuk terbuka. Tidak ada orang lain yang berhak mengatakan bahwa hanya karena kamu berbeda, kamu pantas mendapatkan hak yang lebih sedikit. Hanya bersama-sama kita bisa bebas bersama. Yang menarik dari iklan ini, sekali lagi, saya bukan untuk mempromosikan gay. Saya hanya merasa itu bukan cara yang tepat untuk menghadapi hal-hal di dunia ini. Saya pribadi tidak berpikir begitu. Namun, yang menarik di sini adalah apa yang mereka coba sampaikan adalah kita membutuhkan seluruh organisasi yang memberitahu orang-orang gay yang merupakan bagian dari komunitas Islam seperti itu. Kami mengerti ini adalah sebuah perjuangan, dan ini benar-benar masalah yang sulit. Dan mereka tidak akan menerima kamu. Tapi ada komunitas orang-orang yang akan menerimamu. Kecuali fakta bahwa mereka adalah mantan muslim. Karena itu tidak bisa berjalan bersama. Kedua hal ini tidak bisa cocok bersama. Jadi, kamu punya seluruh organisasi yang dibangun untuk mencoba mengatakan kepada orang-orang ini bahwa ini memang tidak cocok. Tapi bagaimana dengan anak-anak di gerakan Islamis yang sedang mengalami seluruh pengalaman seksual ini dan mereka tidak tahu tentang mantan muslim? Dan mereka juga tidak tertarik untuk meninggalkan Islam. Gerakan aneh seperti Queers for Islam yang konyol itu meyakinkan mereka bahwa mereka akan diterima. Dan itu benar-benar berbahaya bagi mereka. Sekarang, yang menarik adalah, sekali lagi, para Islamis bahkan tidak menyembunyikannya. Jadi, organisasi Islam Five Pillars telah memicu kemarahan di komunitas LGBT. Organisasi tersebut telah merilis panduan berjudul Cara Menavigasi Bulan Kebanggaan LGBTQ. Bukan tentang bagaimana mengaku sebagai gay, tetapi bagaimana menavigasinya karena dianggap sangat menindas. Panduan itu merinci bagaimana iklan sesama jenis dikutuk dalam Islam, menggambarkan diskusi LGBTQ sebagai salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi keluarga muslim di Barat. Benar kan? Karena ini dianggap masalah, sebab bagian dari masyarakat Barat mendorong hal ini. Dan tiba-tiba semua anak-anak ini menyadari bahwa cara mereka diperlakukan, jika mereka pernah disakiti atau semacamnya, sebenarnya bukan itu. Itu bukan sesuatu yang membuat mereka nyaman. Dan mereka sedang mengeksplorasi. Mereka bisa saja mengeksplorasi ke sini atau ke sana. Mereka bisa saja gay. Mereka bisa saja hetero. Mereka bisa saja apa saja. Mereka sedang mencari jati diri. Dan tahu tidak, kaum Islamis tidak terlalu suka hal itu. Dan mereka benar-benar tidak suka hal ini. Lady Bird Books telah mempublikasikan gambar pengantin bahagia di Instagram yang menampilkan seorang wanita muslim berhijab. Aku tidak tahu seberapa delusional kamu harusnya. Tapi beginilah, jauhnya hal ini telah terjadi. Mereka benar-benar berpikir bahwa Barat telah mempercayai para queer bodoh ini demi terorisme Islam Muslim, atau apapun itu. Mereka mulai percaya pada delusi mereka bahwa seorang wanita berhijab akan mendukung hal ini. Itulah yang mereka yakini. Itulah yang telah diberitahukan kepada mereka. Inilah gambaran yang mereka putuskan untuk ditampilkan. Seorang wanita berhijab bersama istrinya, yang jelas-jelas seperti wanita yang lebih maskulin, dan bayi mereka, serta pelangi mereka. Inilah versi mereka soal semua orang diterima di sini. Semua orang harus merasa bebas menjadi diri sendiri, tidak peduli siapa mereka atau siapa yang mereka cintai. Seberapa bodoh kamu bisa? Wanita tersebut menampilkan seorang wanita muslim berhijab yang menggendong bayi bersama wanita lain. Sebuah keterangan berbunyi, semua orang harus bebas menjadi diri sendiri.
tindakan homoseksual sangat dilarang dalam Islam. Lady Bird adalah salah satu penerbit buku anak-anak terbesar di Inggris, dan bukunya dibaca oleh anak-anak yang usianya bahkan baru 2 tahun. Selain fakta bahwa saya benar-benar bermasalah dengan kenyataan bahwa mereka mendorong hal ini kepada anak-anak, menurut saya itu sangat buruk. Ini semakin menunjukkan tentang delusi yang sebenarnya. Karena tidak ada satupun dari agama-agama ini yang saling cocok. Ya, itu tidak. Itu sama sekali tidak menunjukkan kecocokan menurut saya. Pokoknya, bodoh. Bodoh tetaplah bodoh. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.